Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Berita Hati Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya dengan suatu perintah, maka bagi hamba tersebut berkewajiban sepenuhnya untuk mentaati perintah yang diberikan oleh Allah, terkecuali memang adanya uzur yang diperbolehkan syara' untuk meninggalkan perintah tersebut. Seperti halnya dengan puasa Ramadan yang kita jalankan saat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berkewajiban melaksanakan ibadah puasa tersebut. Akan tetapi sebahagian daripada saudara-saudara kita juga ada yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini kalangan Asy-Syafi'iyah memberikan penjelasan mengenai orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka membagi kepada empat keadaan atau empat hal. Yang pertama, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi ia harus mengganti dengan qadaan, seperti orang yang haid dan nifas. Kemudian orang yang safar, yang melakukan perjalanan jauh, yang keberangkatan dilakukan sebelum sholat subuh, juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada saat bulan suci Ramadan, dan sebagai gantinya ia harus membayar di bulan yang lain. Kemudian lagi wanita yang haid, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dengan alasan membahayakan kepada dirinya. Maka wanita semacam ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadha di hari yang lain. Kemudian lagi orang yang yang diizinkan oleh syara' untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit, orang yang sakit yang mana ketika ia berpuasa akan menambah penyakitnya atau memperlambat daripada kesembuhannya, maka ia pun juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan sebagai gantinya ia mengqadha di bulan yang lain. Kemudian bagian yang kedua, ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi hanya mengganti dengan membayar fidyah, yakni membayar sebanyak 1 mud beras sebanyak puasa yang ditinggalkan. Seperti orang yang sakit yang tidak memiliki harapan kesembuhan lagi, maka baginya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah saja. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk berpuasa, juga berkewajiban untuk membayar fidyah, tidak diwajibkan untuk membayar qadaan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi ia harus mengganti atau membayar double, yakni qadaan dan membayar fidyah. Seperti wanita hamil dan menyusui yang mana ia meninggalkan puasa lantaran mengkhawatirkan
baik yang di dalam janinnya ataupun di dalam kandungannya. Perbedaannya antara wanita yang pertama dan yang ketiga tadi adalah kalau wanita hamil itu meninggalkan puasa disebabkan kekhawatiran mudarat kepada dirinya, maka ia hanya diwajibkan qada. Akan tetapi apabila perempuan ini yang menyusui dan yang hamil tidak berpuasa, ia mengkhawatirkan kepada janinnya. Misalkan kata dokter, kalau misalkan Anda berpuasa Anda tidak mengapa, tapi bayi Anda yang berbahaya. Maka di sini bagi perempuan yang semacam ini diwajibkan qada dan diwajibkan membayar fidyah. Yang terakhir adalah orang-orang yang tidak berpuasa namun tidak diwajibkan apa-apa, seperti tidak wajib qada dan tidak diwajibkan membayar fidyah, yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Kalaupun toh nantinya ia masuk kepada agama Islam, ia tidak berkewajiban untuk membayar qadaan dan tidak diwajibkan membayar fidyah. Kemudian lagi ada orang yang gila. Orang yang gila juga tidak berkewajiban untuk membayar puasanya ataupun tidak berkewajiban membayar fidyah. Demikian keringkasan-keringkasan rukhsah daripada syarak yang diberikan kepada orang-orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah menghendaki kemudahan terhadap kalian dan ia tidak menghendaki dengan adanya kesempitan. Kemudian lagi kaidah ilmu fikih juga mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesukaran akan menarik kemudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.